Jadi kita wanita itu semua bisa hamil jikalau reproduksi wanita kita itu tidak diganggu oleh berbagai penyakit ini. Yang membuat kita tidak bisa hamil itu karena reproduksi kita itu terdapat penyakitnya. Maka kita wajib tahu secara dini penyakit apa aja yang mengganggu kita itu, supaya kita lebih dapat cepat melakukan tindakan secara dini untuk pengobatan. Karena penyakit kalau belum parah itu cepat diobati dan bisa sembuh. Tapi kalau sudah parah itu sangat susah kita sembuhkan. Inilah yang sering menyebabkan kita itu susah hamil, karena penyakit yang mengganggu reproduksi kita itu sudah parah. Jadi wajib wanita tahu dan melakukan tindakan pengobatan secara dini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ranti Ramuan Hasdayak. Hari ini saya akan berbagi lagi kepada Anda tentang penyakit yang menyebabkan susah hamil atau yang sering disebut mandul. Jadi keluhan penyakit ini saya dapatkan dari pasien yang berobat ke saya dengan berbagai keluhan mereka derita itu yang menyebabkan mereka itu tidak bisa hamil. Oke, simak video saya sampai habis ya agar Anda tahu penyakit apa sih yang menyebabkan susah hamil itu. Oke, kita akan mulai langsung, tidak usah berlama-lama, langsung masuk ke pokok pembahasannya. Jadi yang pertama itu adalah pasien yang sering datang ke saya berobat dengan keluhan penyakit kista. Baik itu kista isi darah, isi air, isi lendir, isi udara, bermacam-macam kista yang ada di dalam perut kita ini. Itu banyak sekali yang tidak bisa hamil. Seperti itu. Tanda kutip, hanya sedikit yang bisa hamil ya. Kemungkinan kistanya tidak di ovarium atau tidak di dalam rahim. Itu besar kemungkinan masih bisa hamil. Dan ada juga yang hamil kosong. Ada juga yang bisa hamil dalam keadaan kista, kemungkinan janinnya lebih kuat dari pertumbuhan kista. Tapi biasa yang saya dapatkan itu banyak pasien yang datang ke saya itu dengan penderita kista ini sangat susah hamil. Hanya sedikit saja yang bisa hamil. Oke, seperti itu. Jadi kista ini adalah penyebab susah hamil juga ya. Jadi yang kedua itu penyakit penebalan dinding rahim, atau ada masalah di rahim kita yang ada masalah penebalan dinding rahim yang menyebabkan pendarahan, bisa diawali dengan haid ngeplek atau haid banyak atau haid luar biasa seperti keguguran itu kebesar kemungkinan jika sudah parah penyakit penebalan dinding rahim ini menyebabkan wanita itu susah hamil. Kecuali yang masih baru atau tidak terlalu parah, kemungkinan bisa cepat diobati dan sembuh, itu kemungkinan besar masih bisa untuk hamil. Oke. Yang ketiga yaitu penyakit radang panggul atau penyakit yang menginfeksi reproduksi kita wanita ya, dari area panggul ini. Bisa disebabkan juga oleh penyakit seksual menular ya. Ini jika sudah parah juga besar kemungkinan si wanita ini susah juga untuk memiliki keturunan. Oke, seperti itu. Jadi yang keempat, gonore. Penyakit ini bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan, atau yang penyakit disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh dari seksual menular juga, yang sering disebut kencing nanah. Sakit sekali. Jika sudah parah si wanita susah juga untuk hamil. Jadi penyakit gonore ini penyebab kita wanita itu susah untuk memiliki keturunan. Oke, yang keempat. Jadi yang kelima itu penyakit kerusakan pada tuba pelupi. Sering sekali ya ada kerusakan seperti benjolan atau penumpukan kotoran atau darah atau infeksi di tuba pelupi kita itu juga membuat si wanita ini susah untuk hamil. Karena sel telur itu jalannya sel telur kita yang sudah dibuai sperma itu menuju ke rahim untuk sistem pembuahan itu. Jika ada kerusakan di tuba pelupi maka dia tidak bisa melewati, maka besar kemungkinan si perempuan ini sangat susah untuk hamil. Sangat susah, bukan tidak mungkin, sangat susah. Seperti itu. Yang keenam yaitu sel telur kecil. Jadi sel telur kecil ini tidak bisa dibuahin sperma. Jadi banyak pasien saya dan keluhan sel telur kecil itu yang datang ke saya berobat. Saya tanya hidupnya itu seperti apa. Ternyata rata-rata perempuan yang sel telurnya kecil ini perempuan yang tingkat emosinya itu sangat tinggi, stresnya itu sangat tinggi, cerewet, bawel seperti itu. Maka rata-rata yang perempuan berobat ke saya selalu tanya riwayat hidupnya seperti apa, kehidupannya, sifatnya, perilakunya. Ternyata yang mempunyai watak keras itu banyak sekali memiliki sel telurnya kecil.
rusak seperti itu. Jadi penyebab kalau saya simpulkan itu adalah dari pikiran yang stres, masih bla bla lah, menantu masih nomor berapa lah. Yang pertama itu pikiran seperti itu. Selanjutnya penyakit keputihan yang berlebihan. Nah, keputihan yang berlebihan atau abnormal atau keputihan bau, gatal, sisa infeksi. Jika jangka lama sudah parah, ini juga banyak sekali pasien datang ke saya itu penyakit ini yang lama dibiarkan bertahun-tahun itu sangat susah mereka untuk hamil. Jadi ini juga penyakit keputihan abnormal ini juga adalah penyebab susahnya wanita itu memperoleh keturunan. Oke. Jadi itulah yang saya dapatkan dari pasien yang datang berobat ke saya yang membuat mereka itu tidak bisa hamil. Bahkan ada yang sampai tua seperti itu. Jadi penyakit-penyakit inilah penyebabnya. Jadi ini benar-benar saya dapatkan dari pasien saya langsung. Seperti itu. Oke. Jika info yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda, maka saya minta like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan jika juga dalam penyampaian saya kurang sempurna atau tidak bagus atau tidak berkenan di hati Anda, saya minta kritik dan saran yang positif untuk membangun atau menambah ilmunya di sini supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Yang pasti silakan di kolom komentar saya untuk penambahan gejala-gejala penyakit yang menghalangi proses kehamilan ini. Oke? Saya kira ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel Ibu Ranti supaya cepat perkembangannya, dan saya tetap bertahan di sini supaya saya bisa lebih banyak lagi memberi informasi yang bermanfaat untuk kita semua.